كيف نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا في تعلم اللغة العربية. اليوم أي يوم؟ اليوم أي يوم؟ نعم اليوم. نعم اليوم يوم الجمعة. نعم يوم الجمعة. اليوم يوم الجمعة. طيب التاريخ كم؟ في أي تاريخ نحن الآن؟ التاريخ كم؟ الثالث والعشرون. صح يا ملا؟ التاريخ الثالث والعشرون من شهر ماذا؟ نعم من شهر يونيو. نعم يونيو سنة أو عام كم؟ نعم 2000 سنة 2023 ميلادية. نعم ثم الموافق ب كم؟ الرابع من شهر ذي الحجة. سنة كم أو عام كم؟ 1440 هجرية. طيب الآن كل يردد بعدي. هيا اليوم يوم الجمعة. التاريخ الثالث والعشرون من شهر يونيو سنة أو عام. نعم سنة 2023 سنة 2023 ميلادية مسيحية الموافق ب نعم الرابع من شهر ذي الحجة سنة 1440 هجرية. واضح؟ طيب أي يوم من الآن؟ يوم الجمعة. أي يوم من الآن؟ طيب غدا أي يوم من غدا؟ يوم السبت. أمس أي يوم من أمس؟ يوم الخميس. طيب كم يوما في الأسبوع؟ 7. كم يوما في الأسبوع؟ 7. طيب يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، ويوم السبت. طيب
Al-an istami' wa raddid. Istami' wa raddid. Ayyamul usbu'i sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'ah. Naam, ayyam jam'u yaum. Ayyamul usbu'i kam sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'atun. Taib. Ayyamul usbu'i sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'ah. Maman ayyam? Ayyam jam'u yaum. Yaum itu hari, ayyam hari-hari ya. Al-usbu' bermakna minggu atau pekan. Ya, hari dalam sepekan ada 7 hari ya. Taib. Ayyamul usbu'i sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'ah. Yaumul ahad. Yaumul ahad. Yaumul itsnain. Yaumul itsnain. Nah, yaumul itsnain. Yaumul itsnain. Yaumus tsulasa. Yaumus tsulasa. Yaumus tsulasa. Yaumus tsulasa. Yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a. Yaumul khamis. Yaumul khamis. Yaumul jumu'ah. Yaumul jumu'ah. Yaumus sabt. Yaumus sabt. Baik. Ayyamul usbu'i sab'ah. Ayyamul usbu'i sab'ah. Yaumul ahad. Yaumul itsnain. Yaumul tsulasa. Yaumul arbi'a. Yaumul khamis. Yaumul jumu'ah. Yaumus sab'ah. Yaumus sabt. Baik, nabda' min al-awwal. Tafadhal. Al-awwal, al-yawmul awwal. Thumma Thumma ba'dahu. Naam, yaumus sabt. Kam yauman fil usbu'? Kam yauman? Kam yauman? Sab'ah. Kam yauman? Sab'ah. Fil usbu'i sab'atu ayyam. Fil usbu'i sab'atu ayyam. Fil usbu'i. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Nah, fil usbu'i sab'atu ayyam. Nah, al-an nahnu al-an ayyumin yaumul Jum'ah. Taib. Ayyu yaumin ghadan? Nah, ayyu yaumin ams? Ayyu yaumin ba'da yaumis sabt? Yaumna. Ayyu yaumin qabla al-itsnain? Yaumul ahad. Ahsanta. Nah, ahsanta. Taib. Mata nadrus fi ayyumin? Fi ayyumin nadrus? Yaumul itsnain, tsulasa, arbi'a, khamis, jum'ah. Kam yauman? Khamsatu kam yauman nadrus? Khamsatu ayyam. Kam yauman nadrus? Khamsatu ayyam. Nah, nadrusu khamsatu ayyam. Tayyib. Wa matal utlah? Matal utlah? La nadrus. Yaumus sabat wa yaumul ahad. Kam yauman? Yaumani. Kam yauman? Yaumani. Kam yauman? Yaumani. Al-utlah yaumani. Naam. Al-utlah fil usbu' yaumani. Ad-dirasah fil usbu' khamsatu ayyam. Naam. Ad-dirasatu fil usbu'i kam yauman? Khamsatu ayyam. Summa utlatul usbu'. Naam, utlatu al-usbu'. Ya, libur pekanan maksudnya yaumani. Oke, 2 hari. Baik, al-an ayut tarikh. Ayut tarikh al-an
Al-an at-tarikh ats-tsalis wal 'ishrun. Ats-tsalis wal 'ishrun. Min ayyi syahr? Min syahri Yuniyu. Min syahri Yuniyu. Taib. Al-an istami' wa raddid. Yanayir. 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 Yanayir mana Yanayir? Januari ya. Ya, orang Arab bilangnya Yanayir ya. Kalau orang Inggris bilangnya apa? Januari ya. J ya atau J? J ya, January gitu ya. Tapi R-nya pun celat sedikit kan. January gitu kan. Nah, kalau kita bilangnya Januari. Orang Arab ya. Ya, jadi ya dia ya. Yanayir. Sama seperti Japan, kita bilang Jepang, kalau orang Arab bilang apa? Yaban. Yaban dia bilang. Oke. Yanayir. Yanayir. Februari. Nah, Februari. Nah, dia Februari, bukan Februari ya. Februari. Maris. Maris. Nah, Maris itu Maret. Maris. Maris. April. 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 Mayu. Mayu. Nah, Mayu. Mayu. Yuniu. Yuniu. Yuliu. Agustus. Agustus. Ya pakai to dia ya. Agustus. Agustus. September. 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 Oktober. Oktober. Atau Oktober. Oktober. November. November. Desember. Desember. Bukan disambar ya. Nah, insyaallah ba'dal asabi ya, setelah beberapa pekan insyaallah hafal itu. Ini kan baru pertemuan pertama. Setiap hari nanti Ustaz tanya, ayu min al-an, ayu syahr, setiap hari tanya itu. Biar lancar deh. Ya kan? Baik. Al-an at-tarikh ats-tsalis wal 'ishrun min syahri Yuniu. Nah, sekarang bagaimana membaca tahun ini? Nah, ini kan tahun 2023 nih kan. Nah, gimana cara bacanya? Tahun itu ada dua, ada sanah, ada am ya. Ada sanah, ada am. Ini maknanya sama, tahun artinya. Kalau dalam bahasa harian dianggap sama, tapi kalau bahasa Quran berbeda ya. Karena Al-Quran itu dia penggunaan bahasanya kan makomnya tinggi dia. Sehingga dia betul-betul menempatkan setiap kata pada tempatnya. Nah, itu kalau bahasa Al-Quran, ini namanya bahasa Allah kan pasti beda lah. Kalau dalam harian ini nggak dibedakan antara sanah dan am. Tapi dalam bahasa Quran dua-duanya dipakai tapi dia berbeda. Coba lihat misalnya di dalam surah Nuh ya. Dalam surah Nuh bisa dilihat misalnya. Nah, misalnya dalam surah An-Nuh ayat 14 itu bisa dilihat nanti ya, surah Nuh ayat 6 fi surati Nuh 6 al-ayah ar-rabi'ah asyarah. Lihat nanti ya surah Nuh surah Nuh. Afwan. Kisah Nabi Nuh tapi surahnya bukan surah Nuh. Astagfirullah. Bukan maksudnya. Kisahnya Nabi Nuh tapi surahnya Al-Ankabut afwan. Surah Al-Ankabut ayat 14. Bukan surah Nuh ya, surah Al-Ankabut. Itu juz 20 itu ya. Halaman 397. Halamannya 397. Nah, itu Allah mengatakan gini, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh itu ila qaumihi, kepada kaumnya, fala bisa fihim. Maka beliau ya tinggal ya bersama kaumnya itu berapa lama? Alfasanah. Apa arti alfasanah? 1000 tahun. Illa kecuali khamsina ama. Coba sana ada am kan? Falabitha fihim alfasanah illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa lama itu? 950
tahun. Nanti di sini berbeda pendapat ulama di sini. Maksud 950 tahun itu apakah usianya? Apakah memang 1000 atau gimana? Kenapa? Karena di situ dibedakan antara sanah dengan, kan kata Allah kan ya 1000 sanah, kecuali berarti maksudnya illa itu bermakna kurang gitu ya, kurang 50, tapi Allah katakan am. Loh, ini sanah, ini am. Gitu kan? 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi di sini sanah, di sini am. Nah, di sini nanti ada ikhtilaf ulama masalah ini. Gimana memahami ayat ini? Nah, makanya kalau ulama yang begitu lebih dalam dia pemahaman bahasa Arabnya, dia mudah untuk memahaminya. Nah, maka ulama mengatakan sanah itu tahun penuh dengan kesulitan. Am itu adalah tahun kemudahan. Sanah itu dalam bentuk perjuangan dia. Ya, kalau am itu dalam bentuk ya menikmati. Nah, gitu. Biasanya begitu. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan begini, usia beliau 1000 tahun, ya bersama, maksudnya usia beliau itu 1000 tahun, tapi 50 tahunnya itu ya sebelum jadi nabi gitu maksudnya. Karena belum banyak tantangan hidup. Ada yang mengatakan ya 1000 tahun usia beliau, tapi 950 tahun itu berdakwahnya, nanti setelah ditenggelamkan kaumnya, hiduplah beliau selama 50 tahun. Nah, jadi 50 tahun itu pasca apa? Apa banjir itu. Nah, di situ kan nggak ada orang kafir lagi kan. Jadi kan beliau tidak, ya dakwahnya lebih ini, lebih mudah kan. Karena kan kaumnya beriman semua. Nah, gitu. Pokoknya di sini nanti ya lihat aja nanti tafsir ulama tentang itu. Oke? Nah, jadi kalau dia bahasa Quran dibedakan antara sanah dan am. Kalau sanah itu lebih kepada negatif dia. Maksudnya dia butuh apa ya? Perjuangan, penderitaan begitu dia. Tapi kalau am itu ya santai-santai lah begitu. Tapi kalau dalam harian nggak dibedakan itu. Sama aja itu. Nah, makanya tapi kalau orang yang paham dia bilang gini, kalau belajar itu tahun akademik namanya ya, kalau kuliahan. Tapi kalau selain kuliah itu namanya tahun ajaran ya, tahun yang benar itu tahun ajaran atau tahun pelajaran. Kalau anak kuliah namanya tahun akademik gitu ya, perguruan tinggi. Ini PT nih. Kalau dari apa PAUD, termasuk TK kan PAUD ya, sampai SMA namanya apa? Tahun ajaran, bukan tahun pelajaran ya, keliru itu. Yang benar itu tahun ajaran, bukan tahun pelajaran. Pelajaran itu yang dipelajari. Ya, tahun ajaran. Nah, bahasa Arabnya tahun ajaran apa? Nah, sama dia, tahun akademik sama tahun ajaran disamakan aja. Namanya amun dirasiyun. Oke? Amun dirasiyun. Nah, kalau pakai sanah, sanatun dirasiyatun. Nah, ini ya, dirasiyatun. Nah, jadi boleh pakai am dirasi, boleh pakai sanah dirasi. Kalau yang paham bahasa Arab, kan bedanya tadi apa? Antara am dengan sanah. Am itu kan lebih kepada apa ya? Kesulitan ya. Afwan, kalau sanah itu kesulitan, kalau am itu kemudahan. Oke, belajar itu mudah atau sulit? Sulit kan? Ya lah Ustaz, berjuang Ustaz 4 tahun kuliah itu, makanya dia pilih sanah di Rusia. Karena penuh dengan perjuangan. Tapi kalau orang yang belajarnya santai ya kan, ya enjoy aja dia belajarnya ya kan, nggak peduli dengan pelajaran, biasanya di berapa? Amdirasi. Ya itu ya canda aja itu, canda aja. Walaupun nanti nggak pala dibedakan, sama aja. Oke ya. Nah, itu dia ya, amud dirasi, sanah dirasiyah. Artinya bisa tahun akademik atau tahun ajaran. Taib. Nah, sanata. Jadi cara membaca tahun itu apa? Sanata. Ini tahun ya, karena kita tahun 2023. Ya kan, 2023 masih kan? Iya. Menunggu 2024 lama kali ya. Oke, cara bacanya sanata alfaini. Karena 2000 itu kan alfaini ya. Sanata alfaini. Oke, kalau tiganya
Dia bahasa Arab itu kalau dia apa? Dari 21 sampai 99 ini membacanya yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu baru yang besar. Kalau kita bahasa Indonesia gimana bacanya? 21 kan? Kalau bahasa Arab 120 gitu dia bacanya, ya. Oke. Itu bacanya. Jadi misalnya ini bahasa Arabnya apa nih? Wahid wa ishrun. Wahid wa ishrun. Terjemahannya? Oh ya, 21 terjemahannya. Tapi kalau secara urutan 120. Maksudnya 21. Wa itu banyak artinya. Di antara wa itu adalah tambah ya. Tambah. Misalnya begini. Misalnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Terakhir 4 bagi 2 sama dengan 2. Gimana bacanya itu? Hah? Gimana bacanya? Arba'ah wa itsnain yusawi sitah. Nah, ini bacanya wa ini ya. Apa bacanya? Wa. Bacanya apa? Wa. Arba'ah wa itsnan yusawi sitah. Arba'ah wa itsnan yusawi. Ini bacanya yusawi sama dengan yusawi, bacanya yusawi. Arba'ah wa itsnan yusawi sitah. Oke, kalau minus ya min. Ya kan? Min. Min itu dari bahasa apa ya? Bahasa Arab ya. Nanti bahasa Inggris minus gitu ya. Min gitu, min. Minus kan kurang. Arba'ah min itsnain yusawi itsnain. Arba'ah min itsnain. Kenapa itsnain? Karena ada min di sini ya. Arba'ah min itsnain yusawi itsnain. Kalau di sini isnan tadi ya, karena dia wa aja kan. Arba'ah wa itsnan yusawi sitah. Arba'ah min itsnain yusawi itsnain. Nah, ini kalau ini apa bacanya? Kali itu bacanya ala. Di atas dia kan, di double kan dia. Arba'ah ala itsnain yusawi samaniyah. Ini bacanya ala ya. Ala. Kalau ini min. Kalau ini wa. Oke. Kalau bagi fi. Fi. Fi ya, berarti arba'ah fi isnain yusawi isnain. Oke, fi ya. Contoh misalnya gini, apa bahasa Arabnya ini? Ya kan? 100% atau 50%. Gimana? Persen itu sama dengan apa? Per 100 ya. Ya kan? Per 100. Misalnya 50/100 gitu maksudnya kan? Ya kan? 50/100. Per ini kan sama dengan bagi kan? 100 mi'ah berarti sama dengan fi mi'ah gitu bacanya. Berarti kalau misalnya 100% berarti mi'ah fi mi'ah gitu bacanya. Mi'ah fi mi'ah. Kalau 50% khamsuna fi mi'ah gitu saja bacanya. Oke? Ini khamsuna fi mi'ah bacanya. Khamsuna fi mi'ah. Oke. Itu sementara ya, untuk sementara. Berarti ini 21 berarti wahid wa ishrun. Ini berarti apa nih? Tis'ah wa tis'un. Insya Allah nanti ada pelajaran khususnya memang. Ini hanya mukaddimah aja. Kalau susah memahaminya nggak apa-apa. Nanti ada pelajarannya kok. Di wahdah berapa itu? Ana lupa di wahdah berapa. Ada itu nanti. Ini ana ngajari seperti ini, dia nanti bertahap. Pastinya nanti akan berulang gitu. Nggak akan mungkin sekali ajar langsung selesai, nggak mungkin. Bilangan itu nanti terus di apa ya? Kita sebutkan. Di antaranya selalu Ustaz tanya, fi ai safhah gitu kan. Halaman berapa gitu kan? Baik. Sudah ya? Jadi cara membaca tahun tadi apa? Sanata alfain. Ah, ini dia ininya duluan. Ini 3 ya. 3 bahasa Arabnya? Bisa salasah, bisa salas ya. Ada muzakkar, ada muannas. Oh iya.
ini yang perlu dijelaskan. Ini karena kita masih di awal-awal belajar, masih banyak apanya ya penjelasan dengan bahasa Indonesia ya. Ya karena kita kan juga Superman kan. Maksudnya super dengan kesibukan. Jadi perlu penjelasan detailnya. Oke. Di antara tips cepat menguasai bahasa Arab, kita memahami karakter bahasa Arab itu atau ciri khas bahasa Arab yang menjadi pembeda antara dianya dengan bahasa Indonesia. Maksudnya kita harus tahu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu apa gitu. Itu termasuk cara cepat belajar bahasa Arab. Gitu. Sama seperti kalau kita berumah tangga. Di antara tips sukses berumah tangga itu kita harus memahami karakter ya iya gitu kan. Misalnya kalau kita sebagai laki-laki kita harus memahami ciri khas perempuan itu apa gitu. Baik dia secara umum maksudnya tabiat secara umum ada pada semua perempuan atau secara khusus ya dianya itu gitu. Pasangan kita itu kan ada ciri khas dia sendiri tuh kan. Gitu. Itu nanti kalau betul-betul kita pahami, kita mudah apanya gitu, berinteraksi. Kalau enggak susah itu. Makanya kalau yang di As-Sunnah itu, anak-anak mahasiswa semester 7, semester 8, itu sering saya sarankan sebelum tamat buat daurah pranikah. Daurah pranikah ada ya pembekalan lah ibaratnya itu namanya pembekalan sebelum nikah itu adalah diajari tentang rumah tangga. Di antaranya itu yang dipelajari tentang apa? Wanita kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan akhwat itu dia tahu tentang laki-laki. Contoh misalnya, contohnya. Laki-laki itu dominannya apa? Perempuan dominannya apa? banyak kan. Jadi dia harus tahu itu. Kalau nggak ini susah dia. Itu nanti pelanggaran-pelanggaran terjadi begitu. Contoh ya, yang paling simpelnya, laki-laki itu terbayang-bayang, wanita itu terngiang-ngiang. Terbayang-bayang di mana? Mata. Terngiang gimana? Laki-laki paling sensitif apanya? Mata. Kalau perempuan, telinga. Maksudnya apa? Laki-laki itu dia paling suka lihat yang cantik-cantik, ya kan? Oke, kalau perempuan suka apa? Ya, dengar pujian, gombalan. Dia nggak tahan yang namanya gombalan-gombalan itu. Makanya jangan heran ada wanita cantik loh. Kok calonnya atau pacarnya lah, walaupun salah itu kan, nggak palanya ganteng jelek. Kok bisa ya? Kenapa nih merayu, menggombal, klepek-klepek dia. Gitu. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan baik dan buruk gitu. Bisa dimanfaatkan baik dan buruk. Kalau yang baiknya begini, kalau dia tahu laki-laki itu, apalagi suaminya itu adalah sensitif, itu adalah matanya, berarti bagaimana membahagiakan suaminya? Berpenampilan cantik. Menarik dia gitu. Misalnya pulang kerja, coba dia berdandan cantik, hilang capek itu kan. Gitu dia. Nah, kalau misalnya suaminya pulang, bagaimana cara merayu istrinya supaya letihnya itu hilang? Kalau misalnya dia udah punya anak 5 gitu kan. Bayangkan ngurus anak di rumah itu gimana kan, dari pagi, bahkan dari subuh lagi kan. Bahkan tengah malam pun bangun-bangun dia kan. Hampir 24 jam kerja dia di rumah tuh. Gimana cara apanya? Menghilangkan rasa capeknya? Dipuji. Masya Allah, istriku ini solehah, betul lah, rajin aja. Gitu. Itu udah obat itu, penawar. Karena itu yang diharapkan. Ini ya. Nah gitu. Sama dengan bahasa Arab ini. Kita harus paham gitu. Bahasa Arab itu, apa beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Oke, saya kasih tahu aja ya. Beberapa saja, karena nggak mungkin kita jelaskan hari ini sampai detail ya. Pertama, yang harus kita pahami itu. Pokoknya kalau kita belajar bahasa Arab pertama, bahasa Arab itu membedakan laki-laki dan perempuan. Harus kita ingat itu. Muzakkar, mu'an. Karena satu-satunya bahasa di dunia ini yang betul-betul sesuai dengan fitrah
Karena beda antara laki-laki dan perempuan, maka bahasanya pun membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan nggak membedakan laki-laki perempuan ya. Kalaupun ada sedikit dia. Contoh misalnya kalau dibilang misalnya guru. Pertanyaannya, laki-laki atau perempuan? Bisa dua-dua Ustadz. Saya guru, bisa laki-laki, bisa perempuan. Berapa orang? Tidak disebutkan. Nah, kalau bahasa Arab, dia pertama itu harus dia perhatikan ini muzakkar atau mu'an. Makanya bilangan ini yang saya sebutkan tadi kemari arahnya, misalnya bilangan dari 1 sampai 10 aja. Nah, ini ada muzakkarnya laki-laki dan ada muannasnya perempuan. Oke, kalau yang muzakkarnya apa? Yang enggak ada tamar butohnya, berarti wahid, isnan, salas. Bukan salasa, salas. Ya, apa? Salas. Kemudian arba', khams, sit, sab', saman atau samani boleh. Kemudian tis', ashr. Oh, itu muzakkar tuh. Muzakkar ya. Coba. Wahid. Itsnan. Salas. Arba'. Alhamdulillah. Allah yuslim. Khams. Sit. Ya, sab'. Saman. Atau samani. Tis'. Ashr. Nah, ini muzakkar. Enggak ada tamar butohnya ya. Ya enggak ada tanya di ujung kan? Oke, kalau muannasnya berarti wahidah, isnatan, kemudian salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, ini muannas yang ada tamar butohnya. Nah, biasanya tanda cewek itu biasanya ya ada tamar butoh seperti ini atau seperti ini. Tapi tidak juga semua ya. Misalnya Mas muka Hamzah, muzakkar atau muannas itu? Muzakkar lah itu, bukan muannas. Walaupun lafaznya muannas tapi maknanya muzakkar. Seperti ummun juga misalnya. Ummun ini muzakkar atau muannas? Tapi nggak ada tamar butohnya. Ya maknanya kan cewek. Nah, nanti dia untuk menentukan mana muzakkar muannas ada berupa lafaz, ada berupa makna. Oke, yang paling menjadi ukuran itu apa? Makna. Ya makna lah, hukum asalnya kan makna. Misalnya ummun muzakkar atau muannas? Muannas. Mana dalilnya? Makna. Ibu itu perempuan. Ya kan? Oke, kemudian apa lagi? Misalnya Hamzah, nama orang maksud saya. Hamzatu, muzakkar atau muannas? Muzakkar, maknanya ya memang laki-laki itu Hamzah itu, bukan perempuan. Walaupun nanti boleh dikatakan secara makna muzakkar, secara lafaz muannas. Sama seperti ummun ini. Ummun ini secara makna muannas, secara lafaz muzakkar karena nggak ada tamar butuhnya. Oke. Nanti ada tanda cewek lagi. Tanda cewek itu yang dia ada namanya ini alif. Ini namanya alif maksurah namanya. Ini bukan ya, ini alif. Ini alif namanya. Kalau iya itu ada titik duanya ya. Ini namanya ya. Kalau ini apa namanya? Alif. Tapi alif apa? Alif maksurah. Maksurah itu arti pendek. Seperti Musa, Isa itu kan? Ya. Kalau Ali ini. Kalau Musa nih. Musa, Isa, Musalla, Mustafa kan? Kalau ini Ali. Oke. Nah, ini juga bisa termasuk tanda cewek. Tapi dilihat juga maknanya. Jangan pula Musa cewek ya. Jangan pula Huda maksudnya Huda, Laila itu maksudnya. Huda, Laila, kemudian apa lagi? Kubra, Sughra, Ulya, Sufla, itu muannas. Yang ada ininya. Oke. Bisa juga kadang-kadang nanti muannas itu ada alif setelahnya hamzah. Nah, tapi nggak semua. Seperti apa misalnya? Kalau hitam apa Arabnya? Sauda, baydo, hamro, itu dia kan? Ya, zarqa yang begitu-gitu. Tapi tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Ya butuh kepada makna juga.
Butuh kepada mak. Oke, yang jelas apa? Yang ingin Ustaz sampaikan bahwasanya bahasa Arab itu membedakan laki-laki perempuan. Bahkan satu-satunya bahasa yang betul-betul memanjakan wanita itu bahasa Arab. Nah, al-lughatu allati tudallilun nisa, al-lughatul arabiyyah. Bahasa yang memanjakan wanita itu adalah bahasa Arab. Contoh gini ya, contoh. Kalau kita punya dua anak ini, misalnya laki-laki perempuan. Nih, ini anak kita. Nih. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Oke. Ya, ini laki-laki, ini perempuan ya. Oke. Kalau kita misalnya bertanya kepada anak kita misalnya, mau kemana nak? Ini kalau yang laki-laki gimana? Ilaina? Ilaina tadhhab, ya kan? Ilaina? Kalau perempuan? Ila aina tadhhabin? Ngayun dia. Kenapa? Karena laki-laki itu harus tegas, perempuan itu harus lembut, lemah lembut. Jadi bahasa itu mengantarkannya kepada fitrah gitu loh. Makanya nggak ada orang Arab bencong. Cari di Arab itu yang bencong, nggak ada. Orang Arab kalau ada bencong karena terpengaruh di luar negeri itu dia itu. Kenapa? Karena nggak ada modal untuk jadi bencong. Pertama dari sisi fisik nggak ada modalnya untuk jadi bencong. Kenapa? Fisiknya gimana? Jenggotan, ya kan? Mukanya betul-betul laki-laki gitu kan. Tapi kalau orang Korea modalnya besar jadi bencong. Kenapa? Wajahnya itu wajah perempuan laki-lakinya. Nggak ada jenggotnya juga lagi putih ya kan. Makanya orang Korea itu gampang apanya kan? Jadi bencongnya kan. Makanya LGBT itu banyak di sana. Kenapa? Karena ya dari modalnya banyak gitu. Orang Arab itu nggak modalnya, coba lah. Bayangkan badan bulu, ya kan, jenggotan berkumis. Kalau dia mau bencong, ya itu harus dicukur dulu banyak-banyak gitu kan. Ya tiap hari cukurnya itu dia itu. Modalnya susah. Ditambah bahasanya nggak mengantarkannya kepada kemayu-kemayuan. Nggak gitu-gitu. Kenapa? Coba kalau laki-lakinya, ilaina tadhhab. Kalau perempuan, ilaina tadhhabin. Harus ngayun dia. Harus ngayun. Karena kan perempuan biasanya kan apa ya? Ya. Contoh misalnya kalau disuruh duduk misalnya, kalau anak laki-laki kita suruh duduk gimana? Ijlis gitu kan? Kalau perempuan ijlisi, ngayun dia. Ijlisi. Nah, gitu dia. Itu terasa itu nanti kalau kita nanti sudah bisa berbahasa Arab lalu kita punya anak kita praktekkan itu terasa itu nanti. Walaupun di awal salah-salah itu yakin saya. Karena tidak terbiasa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Langsung hajar aja. Ilana tadhab padahal itu anak perempuan ya kan? Nah gitu. Nanti seperti itu ada pembiasaannya sehingga nanti kita tepat sasaran mana laki-laki mana perempuan. Sampai-sampai nanti anak pesantren itu juga apalagi yang terpisah dia pembelajarannya laki-laki laki perempuan ya. Itu nanti kalau dia awal-awal mengajar di pesantren ketika masuk di kelas wanita misalnya itu nanti bersalahan ngomong itu. Sama juga seperti akhwat-akhwat itu kalau ngomong sama ustadz bersalahan ngomongnya. Karena tidak terbiasa. Karena dalam bahasa Indonesia kan nggak dibedakan itu kan. Kamu itu sama laki-laki atau perempuan kan. Ya misalnya kalau kita kamu perempuan boleh kamu laki-laki. Kalau bahasa Arab beda. Kalau kamu laki-laki anta perempuan anti gitu. Nah, misalnya kaifahaluki ya ustadz kata mereka. Loh. Awak dianggap cewek Itu sering saya kalau masuk kelas itu. Nanti jazakillah khairan ya ustadz. Paten gue. Paten, ya kan? Gitu paten gitu. Atau mahasiswa kita yang jumpa sama anak-anak ustadz yang perempuan kan, Mas Muka katanya kan, Mas Muka. Anak saya pernah marahin itu, yang si Latif yang nomor 1, ada mahasiswa yang nanya adiknya yang kecil kan perempuan, Mas Muka. Apa kata anak-anak? Khotok. Kata khotok katanya langsung. Khotok. Laisa katanya. Mas Muki katanya. Gitu. Kenapa? Karena belajarnya sudah besar duluan. Tapi kalau dari kecil dia berbahasa Arab, karena kan bisa dicampur belajar bahasa Arab itu laki-laki perempuan kan. Misalnya TK kan boleh digabung satu kelas itu laki-laki perempuan kan. Tapi kalau SMA, gimana boleh lah. Ikhtilat itu haram tuh. Kuliahan mana bisa. Makanya dia harus dipisah pembelajarannya.
Tapi kalau di luar negeri ya karena mereka juga aturannya tidak aturan Islami ya belajar bahasa asing itu dicampur kelasnya itu. Jadi ada beberapa dosen-dosen itu yang kalau dia ngajar di Eropa, di Amerika gitu ya campur laki-laki ada perempuan. Ah, seperti itu cepat mereka belajarnya memang. Belajar bahasa Arab. Kenapa? Langsung di situ kan. Terbiasa laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan. Ya kan? Nah, pokoknya itu yang pertama ya, ingat itu. Pokoknya bahasa Arab itu pasti membedakan mana laki-laki mana. Makanya ketika kita ngomong tuh harus perhatikan ini muzakkar atau muannas. Kenapa? Karena itu akan disesuaikan. Misalnya kamu sakit, laki-laki perempuan. Anta, oke. Kalau sakit apa? Itu laki-laki. Kalau perempuan, maridoh. Anta maridun, anti maridotun. Gitu deh. Huwa yang sudah kita pelajari kan? Huwa maridun, hiya maridotun. Kalau ana misalnya, ana itu bisa laki-laki bisa perempuan ya. Kalau laki-laki ana maridun, kalau cewek ana maridotun. Nah, pokoknya itu yang harus pertama kita ingat. Oke ya, itu poin pertama itu. Poin kedua, ya, itu pertama jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, yang kedua apa? Itu jumlah apa? Jumlah itu maksudnya apa? Ada mufrad yang menunjukkan satu, ada musanna menunjukkan dua, dan ada jamak menunjukkan tiga. Gimana caranya? Kodenya itu begini ya? Ya, ya kan? Atau begini? Begini. Pokoknya dia tiga ke atas. Tiga termasuk gitu ya. Tiga termasuk. Nah, jadi ada yang menunjukkan mufrad artinya satu, musanna dua, kemudian tiga ke atas namanya jamak. Gitu. Misalnya ini pena, apa syarat pena? Kolam. Kalau satu, kalau dua, kolamani. Ditambah alif dan nun. Atau ya dan nun. Ini misalnya kolamani, kolamaini. Nah gitu dia. Kitabun, kitabani, kitabaini. Nah gitu dia. Itu dia ya. Contoh lain misalnya saburatun. Kalau dua, saburatani, saburataini. Nah, gitu dia. Nah, kalau musanna gampang, tinggal tambah alif dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak nih. Jamak nih yang agak susah. Jamak itu ada dua ya, ada jamak taksir namanya. Yang kedua ada jamak salim. Mohon maaf ya, papan tulisan tak cuman-cuman. Ya kan? Jamak taksir dan jamak salim. Taksir itu artinya pecah, berubah bentuknya. Kasaro yukasiru artinya bisa memecahkan, bisa mematahkan. Merusak juga bisa artinya. Misalnya la tukassir albab, jangan rusak pintu. Kasaro yukasiru. Itu artinya merusak, mematahkan, memecahkan juga ya. Oke. Jadi jamak taksir itu apa? Jamak yang dia berubah dia bentuknya. Ya, tidak seperti mufradnya lagi, jamaknya berubah. Contoh misalnya begini. Pena bahasa Arabnya qalamun, jamaknya aqlamun. Nah, gitu dia. Kan berubah bentuknya kan? Aqlamun. Kitabun, jamaknya kutubun. Itu kan berubah kan? Misalnya kursiyun jamaknya karosi. Nah, karosi. Mata misalnya ainun jamaknya uyun. Uyun. Yang seperti itu namanya jamak taksir. Kalau jamak salim itu artinya selamat. Tidak berubah bentuknya. Hanya dengan penambahan kalau laki-laki waw dan nun atau ya dan nun. Kalau perempuan alif dan ta. Contoh misalnya muslimun, jamaknya kasih waw dan dengan nun. Apa? Muslimuna atau ya dan nun. Muslimina. Itu namanya jamak muzakkar salim. Jamak yang muzakkar tapi salim, nggak berubah dia. Salim itu dari selamat. Dari salimaya selamu
salam, salamah, selamat, lu bahasa Indonesia kan? Ya, makanya mengucapkan salam itu artinya mengucapkan selamat, semoga selamat. Lewat waktu kita ya. Oke, singkat lagi. Ini apa? Kalau untuk cewek alif dan ta. Contoh muslimatun, jamak kan? Muslimatun. Ya, asalnya kan muslim. Kalau untuk jamaknya muslimatun ya, alif dan ta. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab tuh, yang pertama tadi apa? Harus perhatikan mana muzakkar, mana mu'an. Yang kedua, mana mufrad, mana musanna, mana jamak. Contoh misalnya. Misalnya, kamu misalnya sakit. Laki-laki itu perempuan, itu dulu di benak kita. Kemudian berapa orang nih? 1, 2 atau lebih? Itu dia. Kalau misalnya kamu sakit, laki-laki, kamu apa? Anta kan? 1 orang. Sakit, maridun. Berarti anta maridun. Oke, kalau 2 orang, antuma kan? Berarti kalau sakit, 2, kasih 2. Ada alif, ada nun. Apa jadinya? Maridun, kasih alif dan nun. Mari, 2. Maridah, maridhani. Berarti antuma maridhani. Antuma maridhani. Oke, kalau kalian banyak antum ya. Oke, jamak marid apa? Mardo. Mardo jamaknya. Dia jamak taksir dia. Jamak tak boleh juga jamak muzakkar salim mariduna boleh juga. Berarti antum mardo. Gitu bahasa Arabnya. Atau misalnya kalau muslim, anta muslimun, antuma muslimani, antum muslimuna, gitu dia. Itu yang kalau kita belajar bahasa Arab itu kan terasa sulit ya. Kita orang Indonesia maksud saya. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia nggak ada begitu-gituan itu kan. Hajar terus gitu kan. Mana tahu kita muzakkar muannas gitu. Kamu muslim, kamu berdua muslim ya, kalian muslim gitu kan. Nggak ada kamu muslim, kalian berdua muslimani gitu ya, kalian muslimun, nggak begitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu lebih mudah dia. Makanya ada penelitian bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang mudah untuk dipelajari oleh orang asing. Itu menunjukkan kalau bahasanya mudah berarti orangnya juga mudah. Bahasanya simple berarti orangnya juga simple. Bahasanya tidak ribet maka orangnya juga tidak mau ribet. Bahasanya sederhana berarti orangnya juga sederhana. Ngerti ya? Karena bahasa menunjukkan bangsa. Bahkan bahasa adalah identitas sebuah bangsa. Makanya bangsa itu diidentifikasi dengan bahasa. Misalnya Jawa. Kenapa dikatakan dia orang Jawa? Karena bahasa Jawa. Bukan karena tinggal di Jawa aja, bukan. Batak. Kenapa dibilang Batak? Karena bahasa Mandailing juga gitu. Sehingga kalau ada keturunannya seperti itu, tidak sesuai dengan bahasanya, itu dianggap tidak masuk kategori kan. Misalnya orang Minang, nggak bisa bahasa Minang. Nggak dianggap Minang itu. Orang Batak, nggak bisa bahasa Batak. Nggak dianggap itu. Kenapa? Itu identitas. Sama halnya kalau dia Muslim, nggak bisa bahasa Arab. Dipertanyakan keislamannya itu. Anta Muslim, nah, tatahaddatsul Arabiyya, la, pengkhianat, kan gitu istilahnya gitu. Pengkhianat, masa nggak bisa di bahasa Arab. Minimal bahasa Arab dalam salat dia paham dia Allahu Akbar kan bahasa Arab semua itu kan. Minimal seperti itu yang sudah kita jelaskan kemarin kan. Ya paham dia Allahu Akbar itu apa ya kan. Dari Al-Fatihah dia baca terus sampai dia nanti salam Assalamualaikum. Itu harus tahu dia bahasa Arab. Minimal. Berarti itu kan ngomong bahasa Arab tuh kan. Itu minimal seperti itu. Dalam bentuk ibadah wajib lah. Azan juga gitu. Atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah atau zikirnya subhanallah alhamdulillah itu kan harus berbahasa Arab. Itu bahasa Arab semua itu. Jadi alhamdulillah bahasa Arab itu sebenarnya dalam keseharian kita sudah didesain oleh agama kita ini untuk mudah dipelajari gitu loh. Sebenarnya begitu. Bahkan fitrahnya begitu lahir diapain? Pakai bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab itu semua. Tapi kok nggak bisa bahasa Arab juga ya? Itu kita bingungnya itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena kita fokus kepada bukan pada mana. Cuman ditalkinkan aja kayak beo itu. Burung beo kan. Apa yang didengar? Tapi dia nggak mau. Maksudnya apa itu? Maknanya apa itu? Nggak ke situ arahnya.
Makanya sampai hari ini misalnya kalau ditanya misalnya bapak-bapak itu yang sering dengar azan, coba tanya dia, hayya 'alal falah itu apa artinya? Enggak tahu tuh. Bayangkan usia 60 tahun, enggak tahu apa arti hayya 'alal falah. Makanya enggak ke masjid dia, orang enggak tahu artinya. Hayya sholah juga enggak tahu artinya dia. Makanya enggak terpanggil, orang enggak paham. Sama kalau kita bahasa Arab bilang sama orang di jalan, tabban lak. Kurasa enggak ada apa itu, enggak ada reaksi itu. Tabban lak. Enggak ada reaksi itu. Walaupun kita marah, tabban lak. Dia pun bingung. Masih apa dia? Loading dia kan. Itu apa maksudnya gitu kan. Sehingga enggak masuk ke hatinya. Coba kita bilang, mampus kau. Wow, ngamuk dia tuh. Kau yang mampus katanya kan. Tumbuknya gitu kan. Iya kan? Jadi ada reaksi. Kalau dia gemak, kalau hanya lapas ya loading lah. Loading. Makanya kalau kita sholat sudah masuk kepada makna, oh itu yang membuat kita lebih khusyuk, lebih terasa sholatnya. Jangan pula masuk sholat, kemudian keluar dari sholat sama aja, nggak ada apa, nggak ada pengaruh. Itu menjadi masalah itu. Makanya habis sholat dia nyuri kan, korupsi, ya kan? Habis sholat korupsi. Atau anak-anak kita yang nggak paham bahasa Arab itu makanya apa? Orang sholat dia main-main gitu. Tapi orang Arab walaupun masih kecil dia, kalau dia yang paham bahasa Arab itu, nggak akan main-main dalam sholat dia. Kenapa? Karena dia Allahu Akbar itu sudah tahu artinya dia. Allah itu maha besar. Ada pengagungan di situ. Dia paham. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah yang agung kan berarti ya harus ini gitu. Kalau kita enggak, Allah Akbar. Apa arti Allah Akbar? Entah katanya. Makanya main sana sini, lari sana sini. Walaupun anak SMP kan, astagfirullah. Itu masjid silaturahmi itu anak SMP pun main-main. SMP. Karena nggak ngerti dia sholat itu apa. Karena dia berbahasa Arab. Oke, untuk itulah insya Allah nanti ke depan kita akan merubah generasi kita akan lebih baik. Insya Allah abad 20 berapa ini? Berarti abad 21 ya. Insya Allah abad 21 akan terjadi perubahan di dunia internasional. Insya Allah kita yang akan kembali menguasai dunia insya Allah. Amin ya rabbal. Tanda-tandanya sudah nampak. Tanda-tandanya sudah nampak. Oke, kita cukupkan dulu. Kalau memang ada pertanyaan dia 2 menit aja. Kalau belajar bahasa Arab ya masih terasa susah itu di awal-awal itu. Tapi insya Allah nanti kalau tiap hari Ustaznya ngomong bahasa Arab itu nanti tanpa sadar itu 3 bulan nanti terasa itu. Terasa. Maksudnya nanti kita mendengar bahasa Arab itu paham dia nanti. Ya walaupun nanti ya bahasanya masih simple ya. Dalam ruang lingkup yang sederhana. Misalnya ta'aruf, perkenalan gitu ya. Oke? Kita cukup kan? Nah, tafadhol. Soal bahasanya kita bilang antum gitu kan. Kalau yang satu kan anta, 2 antuma, yang lebih dari 2 antum. Kan sering kadang sama antum aja gitu. Itu kalau dibaca ya itu termasuk bid'ah lughawiyah itu. Dia jadi begini, orang Indonesia itu kan dari sisi letak geografis itu kan dia di garis khatulistiwa ya, yang dia dari sisi apa cuacanya kan tidak panas, tidak dingin. Jadi dia kemudian alam kita ini alami sehingga Indonesia itu dia penuh dengan seni dan rasa. Maksudnya gini, kalau orang tinggal di pasar itu, di pasar, pasti itu kurang rasa ya kan? Betul kan? Orang yang tinggal di pasar-pasaran itu, tinggal di pasar, itu orang yang kurang rasa itu. Kenapa? Karena dia keras di situ. Makanya orang yang tinggal di jalan-jalan itu kan keras orangnya kan? Kurang sopan gitu kan. Kenapa? Karena rasa itu nggak ditemukan. Tapi orang yang tinggal di misalnya di apa? Di kebun, di sawah, itu orang-orang yang memiliki rasa dia. Nah, orang Indonesia itu penuh dengan seni dan rasa. Untuk itu, sapaan paling banyak di Indonesia. Maka penghormatan itu, istilahnya ada kata-kata, ada namanya, apa namanya? Kalau bahasa Indonesia itu namanya, bahasa Arab namanya istimalat al-lughah. Maksudnya penggunaan kata cocok sama siapa gitu. Sehingga di Indonesia ini banyak sapaan kan. Nah, diantaranya apa? Menyatakan kamu tuh, itu susah kita bilangin. Misalnya kalau bilangkan ayah, mau kemana kamu? Berani?
Mau kemana kamu ya gitu. Enggak kan? Bahkan seorang ayah dia memanggil anaknya dengan ayah atau kakek memanggil cucunya dengan kakek. Contoh, mau kemana kek? Cucunya, bayangkan, kakek berbicara kepada cucunya. Dia bilang apa? Mau kemana kek? Contoh lah Bang Irfan misalnya kan, misalnya manggil anak saya kan, mau kemana Wak gitu. Pertanyaannya Wak itu siapa? Keponakannya atau dianya? Sampai begitu. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesia itu ada. Sehingga apa? Yang terjadi orang Indonesia yang belajar bahasa Arab terbawa itu. Sehingga dia segan bilang anta itu kepada ustadznya. Dia bilang apa? Antum. Nah, jadi kalau kita lihat dia apa? Itu termasuk bid'ah lughawiyah. Itu bid'ah ya. Nah, jadi apa? Nah, kalau anak yang paham seperti itu nggak apa-apa, bilang antum anta aja sama anak nggak masalah itu. Makanya orang Arab itu seperti Syekh itu, ilain anta ya Syekh, gitu mana ada antum. Syekh Ali misalnya, Syekh ilain ant, bukan ilain antum. Awal-awalnya Syekh Ali itu bilang antum, dia pusing gitu. Antum, aku sendiri kok antum gitu loh. Syekh Ali itu, Syekh Ali tahu ya Syekh Ali ya. Nah, kenapa antum gitu? Kenapa antum? Ana gitu, anta gitu kan. Nah, begitu dia. Oke. Nah, jadi kalau yang seperti itu bahasa Arabnya tetap anta, tapi kalau bahasa harian kita ya antum saja nggak masalah. Bahasa Indonesia maksudnya. Mau kemana antum? Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arabnya ilaina ant. Nah, ya kan? Karena dia sama seperti begini. Memanggil istri Ummi boleh nggak? Ayo, 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 ayo. Boleh nggak manggil istri Ummi? Kalau orang Arab nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk zihar itu. Dan zihar itu termasuk hukumnya keras itu ya. Terlaknat itu kan. Bayangkan dia manggil istrinya ibu, kan itu bahaya tuh. Kalau orang Arab nggak boleh. Atau yang paham bahasa Arab dia ngomong sama istrinya, kaifa haluki ya ummi. Bilang istrinya itu nggak boleh. Tapi kalau kita orang Indonesia, yang kan lafaz itu boleh sama, tapi maknanya tujuannya kan nggak begitu kan. Kita memanggil istri kita itu dengan ummi itu karena panggilan anak. Kenapa? Karena kalau kita panggil misalnya adik itu udah kejadian. Kita panggil misalnya awal-awal kita punya anak baru pada ngomong dia, ya kan? Ya istri awak manggil abang gitu, bang gitu. Anak awak manggil bang katanya. Itu awal-awal ya, sakit kali rasa saya itu dipanggil abang. Anak saya manggil abang itu. Awal-awal ya, sama seperti awal-awal anak kita manggil kita ayah kan. Bahagianya. Ya. Abi gitu. Baru pertama kali jadi abi ya kan dipanggil abi. Gitu ya. Yang ianya baru pertama dipanggil abang. Waduh, kacau kali. Bang katanya. Iya. Istri awak dipanggil juga dek katanya. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Sepakatlah kita jangan lagi panggil abang sama adik, udah panggil abi umi aja gitu kan. Itu maksudnya memanggilkan panggilan anak, bukan kita manggil istri kita itu menganggapnya sebagai ibu kita. Kalau itu hukumnya haram. Makanya kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau bahasa Arab boleh. Sama seperti kalau misalnya bahasa Arab kita ilaina anta gitu aja. Sama anak nanti juga begitu. Ustaz, hal anta tadkhul? Nah gitu. Nggak mesti hal antum tadkhul enggak. Tapi kalau bahasa Indonesia antum ya karena anak pesantren itu terbiasa dengan itu antum-antum ya kan. Oke, maafum ya. Panjang kali penjelasannya. Kita sudahilah. Biasanya kalau kita 5 hari selesai nggak? Apanya? Kitabnya? Kalau dengan setiap hari dan 5 hari. Iya, dia begini. Dia kalau satu kitab itu kan satu wahdah 9 pelajaran ya. Kali 8, berapa itu? 72 pertemuan, berarti 72 hari. Itu normalnya. Tapi nanti kan ada latihan-latihan ya. Setiap 2 wahdah kan ada tadribat ya kan? Ada ikhtabir nafsak ya kan? Berarti tambah 4, berarti 76 pelajaran. 76. Oke, kita berapa kali pertemuan sepekan? 5 ya. Berarti 76 bagi 5 berapa itu? Berapa hari jadinya? Ini karena biasa pakai kalkulator jadi. Coba bagi 5 sampai dengan 15. Berarti
15 hari seharusnya sudah selesai. 15 hari betul. Kok 15 hari? Ya, 3 pekan ya. Ya, 5 pekan maksudnya. Afwan, bukan 5 pekan, bukan 5 hari, 5 pekan. Berarti 5 pekan sama dengan ya. Ya, begitulah. Berarti sebulan setengah. Ya, kita buatlah 2 bulan selesai kan? Gitu ya. 2 bulan selesai. Apalagi kalau kita cepat. PR dikerjakan, ada murojaah di rumah itu cepat insya Allah. Berarti dia 2 pekan selesai. Berarti satu kitab ini ya bisa 4 bulan selesai. Ya, taruhlah 6 bulan lah. Ada libur lagi kan, utlah. Apalagi ini mau lebaran kan. Utlah nanti kita ya. Jangan nggak utlah, kacau nanti kita. Utlah ya. Tapi kita manfaatkan WA-nya nanti, WhatsApp-nya ya. Insya Allah begitulah dia, perkiraannya begitu. Pokoknya satu wahdah itu 9 pelajaran. 9 pelajaran dia satu wahdah. Dan kalau kita masuk itu biasanya 1 pelajaran selesai biasanya. Kecuali yang kayak gini kan, lari-lari dah sedikit ya. Bukan pelajaran. Nah, sahih. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.